warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa abaihi min al-anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa sayyidil ulama'il amilin al-mukhlasin wa al-muqarrabin wa khususan ruh musannifi hadzal kitab Kiai Al-Hajj Ahmad Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu wa nawwara dhari'ahu wa qaddasa ruhahu. Bismillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wal 'ashir, poin ke-10 dari apa judul kita ini? Adabul muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikhi war rufqah. Poin yang ke-10 itu ayyura'iya naubatahu. Seharusnya seorang murid itu menjaga naubahnya. Naubah itu daurah. Daurah itu giliran, menjaga gilirannya, ikut antrian, kira-kira begitu. Ayyura'iya naubatahu fala yataqaddamu 'alaiha, maka dia tidak mendahului 'alaiha, gilirannya itu hanya kembali kepada naubah, bi ghairi ridho, tanpa ridho dari man hiya lahu, ridho orang yang naubah itu miliknya. Hiya itu kembali kepada naubah, lahu hunya kembali kepada man. Jadi bi ghairi ridho man hiya lahu. Jangan seorang murid itu mendahului gilirannya tanpa ridho dari orang yang memiliki giliran. Ruwiya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna ansoriyan, bahwa ada seorang sahabat Ansor, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu, mendatangi Rasulullah dan bertanya. Waja'a ba'dahu, lalu datang setelah orang Ansori ini, rajulun, seorang laki-laki, min Thaqifin, dari Bani Thaqif. Bani Thaqif ini tinggalnya di Taif. Taif itu tempat di Jazirah Arab yang dataran tinggi, termasuk dataran tinggi, dan salah satu tempat yang paling subur. Jadi daerah-daerah pertanian di daerah Taif. Jaraknya sekitar, ya kalau dari Madinah lebih dari 100 kilo. Lebih dari 100 kilo. Nah, ini orang ini datang dari Taif. Yas'aluhu, bertanya juga kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ya akha Thaqifin, wahai saudara yang datang dari Thaqif. Jadi kepada orang yang kedua. Rasulullah ini khitabnya kepada orang yang kedua. Innal ansariyya qad sabaqaka bil mas'alati, sesungguhnya sahabat Ansor ini sudah mendahuluimu dengan bertanya kepadaku. Fajlis, maka duduk dulu. Kamu duduk dulu. Kaima nabda'u. Kai itu harfu nasbin. Tetapi karena dia ketemu dengan ma al-masdariyah, jadi kaima, maka hilang fungsi nasabnya, itu hilang. Jadi ma al-masdariyah itu menghilangkan fungsi nasab dari kai,
Sehingga karena itu kemudian kita membaca setelahnya dengan rafa. Kaima nabda'u, agar kita, ya sama sebetulnya mamanya itu tidak berfungsi apa-apa. Agar kita bisa memulai bihajatil ansori, menjawab keperluannya sahabat Ansor tadi, qabla hajatika, sebelum keperluanmu, sebelum hajatmu. Nah, dalam lanjutan hadis ini kemudian diceritakan bahwa orang Sakif yang bertanya kedua tadi, yang kemudian oleh Rasulullah diperintahkan untuk menunggu, disebutkan dalam hadis itu taghayyara wajhuhu, berubah wajahnya, seakan-akan dia tersinggung disuruh menunggu oleh Rasulullah setelah orang Ansor tadi. Nah, begitu sahabat Ansor ini melihat apa yang terjadi pada orang Sakif ini, maka orang Ansor ini kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini datang dari jauh, biar dia enggak apa-apa, dia saja duluan, biar dia bertanya duluan kepadamu, saya biar giliran setelahnya. Itu kata orang Ansor. Jadi dia merelakan gilirannya itu diambil oleh orang Sakif tadi ini. Jadi sahabat Ansor merelakan gilirannya diambil oleh sahabat yang dari Sakif ini. Nah, di hadis itu juga diceritakan kemudian bahwa Rasulullah bertanya kepada orang Sakif itu dan menunjukkan salah satu mukjizatnya Rasulullah itu, karena beliau kemudian bertanya kepada orang Sakif itu, ya akhi Sakif, kamu mau menyampaikan pertanyaan kemudian saya akan jawab, atau saya yang menebak apa yang mau kamu tanyakan dan langsung saya jawab tanpa kamu bertanya? Nah, orang Sakif ini kemudian bilang, oh yang kedua itu lebih mengagumkan bagiku ya Rasulullah. Akhirnya orang Sakif ini tidak sempat bertanya. Rasulullah kemudian menebak, kamu akan bertanya tentang ini kan? Nah ya Rasulullah, jawabannya begini. Kemudian orang Ansor yang tadi mau bertanya pertama itu juga digitukan oleh Rasulullah. Begitu selesai orang Sakif itu dijawab pertanyaannya, Rasulullah kemudian bertanya kepada orang Ansor tadi itu, pertanyaan kamu begini kan? Nah ya Rasulullah, jawabannya begini. Jadi lanjutan dari hadis ini menceritakan tentang salah satu mukjizat dari Rasulullah. Qala al-Khatib, berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, istahabbu lis-sabiqi, dianjurkan bagi orang yang sabik, yang punya giliran lebih awal atau yang datang duluan, ayyuqaddima ala nafsihi, untuk mendahulukan atas dirinya sendiri, man kana ghariban, orang yang asing. Jadi seperti yang tadi itu, seperti yang dilakukan oleh Ansori tadi itu. Jadi dia mendahulukan orang yang asing, yang berasal dari tempat yang jauh, dibandingkan dirinya, lita'akkudi hurmatihi, karena orang yang gharib tadi itu, yang datang dari jauh tadi itu, lebih kuat bagiannya untuk didahulukan, atau lebih kuat kewajiban untuk ihtiram kepada orang yang dari jauh tadi itu. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhir, demikian juga apabila orang yang terlambat tadi itu hajatun, memiliki hajat daruriyatun, yang sangat penting, yang sangat daruri, wa alimaha al mutaqaddim, dan orang yang mutaqaddim, yang datang duluan tadi itu tahu bahwa orang yang datang belakangan ini punya hajat, fa innahu yu'siruhu, asara yu'siru, maka yang mutaqaddim, jadi yu'siruhu ini fa'ilnya kembali kepada mutaqaddim, yang datang duluan itu maka mendahulukan dia kepada orang yang datang belakangan. Alha fi yu'siruhu yarji'u ila al-mutaakhir. Jadi al-mutaqaddim yu'sirul mutaakhir. Au asyara syaikhu, atau gurunya memberikan isyarat bitaqaddumihi, untuk mendahulukan orang yang datang belakangan itu,
limaslahatin ro'aha, karena ada maslahat yang dilihat oleh syekh tersebut, fayustahabbu, maka dianjurkan itharuhu, untuk mendahulukan orang yang datang belakangan. Wa yahsulu taqaddumun naubati, dan awalnya giliran itu, lebih didahulukannya giliran seseorang itu karena apa? Itu terjadi bitaqaddumil hudur. Itu terjadi karena dia datang duluan. Jadi siapa yang harus didahulukan dalam urusan giliran itu? Maka kriterianya adalah taqaddumul hudur. Orang yang hadir duluan fi majlis syekhi, dalam majelis gurunya itu, au ila makanihi, atau ke tempat gurunya tersebut. Wala yasqutu haqquhu, dan tidak gugur haknya untuk didahulukan dalam giliran tersebut, bidhihabihi, karena dia pergi, ila ma yatturu lahu, karena dia pergi ke sesuatu yang memaksa dia, yatturu, untuk melakukannya. Contohnya apa? Kaqodoi hajatin, misalnya dia pergi dari tempatnya itu, tempat yang dia datangi itu, majelisnya syekh tadi itu, dia pergi untuk menunaikan hajatnya. Wa tajdidi wudu'in, atau dia melakukan tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Idza ada ba'dahu, jika dia kembali ke tempat semula setelah dia menunaikan hajatnya itu. Jadi itu artinya nggak gugur. Kalau misalnya orang datang duluan, kemudian dia sudah duduk di majelis tersebut, tiba-tiba dia ingin ke hammam misalnya, maka begitu dia ke hammam, kembali lagi, giliran dia tidak gugur hanya karena dia tinggalkan tempatnya untuk pergi ke hammam tadi itu. Wa idza sabaqa thnani, jika ada dua orang yang datang bersamaan kira-kira. Jadi sabaqa itu datang duluan. Idza sabaqa thnani, jika ada dua orang yang datang duluan pada waktu yang bersamaan, wa tanaza'a, lalu keduanya bertengkar. Siapa yang duluan di antara kedua orang ini? Maka ukri'a bainahuma, maka diundi di antara keduanya itu. Jadi di lotre. Atau qaddama syaikhu ahadahuma, atau gurunya yang mendahulukan salah seorang di antara kedua orang tersebut, hingga mutabarri'an, jika mutabarri itu sukarela. Jadi jika didahulukan oleh orang yang kedua dengan sukarela, begitu. Artinya orang yang digugurkan haknya itu dengan sukarela menggugurkan haknya, sehingga orang yang diminta oleh syekh itu bisa didahulukan gilirannya dibandingkan dengan orang yang kedua. Jadi intinya ya asatidzah, guru itu tidak boleh juga semena-mena kemudian menyuruh orang yang datang belakangan untuk mengambil giliran lebih awal. Itu juga tidak boleh. Jadi hukum bahwa yang datang duluan itu harus didahulukan itu berlaku secara umum dalam urusan begini. Sama seperti contoh lain di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama beberapa sahabat dalam bentuk lingkaran begini, dalam bentuk lingkaran. Nah itu kan dulu tidak ada gelas. Jadi orang kalau mau meminum sesuatu, dia harus minuman itu diletakkan di sebuah wadah, kemudian diminum bergiliran. Kira-kira begitu. Nah, sunnahnya Rasulullah itu dalam sebuah pertemuan, kalau dihidangkan makanan atau minuman, maka yang memakan atau yang meminum pertama itu adalah orang yang paling mulia di majelis tersebut, yang paling senior misalnya, pokoknya orang yang dituakan di situ, yang ditokohkan. Kemudian setelah dari situ, ini gilirannya adalah orang yang ada di sebelah kanannya, sebelah kanan orang itu. Katakanlah misalnya di pertemuan seperti ini, saya minum duluan,
maka orang yang setelah saya itu adalah orang yang di sebelah kanan saya. Biyamini syekh. Bukan ke sini arahnya, tapi ke sini. Begini terus muter sampai kembali kepada orang yang di sebelah kiri gurunya itu. Itu urutannya begitu selalu di zaman Rasulullah. Nah, pernah ada suatu hari itu Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Nah, ternyata kebetulan tempat duduknya para sahabat itu yang sepuh-sepuh itu banyak di sebelah kiri beliau, sementara yang di sebelah kanan beliau itu sahabat yang masih sangat muda. Saya nggak ingat apa Ibnu Abbas atau siapa, saya lupa. Nah, karena itu setelah Rasulullah meminum, Rasulullah dihidangkan susu atau apa, beliau minum. Kemudian beliau kan tidak bisa mengubah itu, urutan itu nggak bisa beliau ubah. Maka beliau dengan sopan meminta kepada sahabat yang junior yang ada di sebelah kanan beliau ini, beliau minta, bagaimana jika giliranmu ini saya serahkan kepada sahabat yang lebih senior yang ada di sini. Tapi sahabat junior ini tidak mau. Dan beliau sahabat yang junior ini kemudian berkata demikian, la uthiru binasibi minka ahadan ya Rasulullah. Saya tidak akan pernah mendahulukan orang lain dalam urusan bagianku darimu ya Rasulullah. Artinya sahabat ini, nggak bisa. Saya ini kalau bekasnya Rasulullah kemudian diberikan kepada orang lain, saya yang rugi. Saya ingin dapat berkah langsung meminum minuman setelah Rasulullah meminum minuman tersebut. Dan itu tidak akan saya tukar dengan apapun, kira-kira begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Rasulullah menghormati pilihan itu. Beliau berikan minuman itu kepada sahabat yang lebih junior, gitu. Tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang senior itu. Karena memang begitu urutannya. Nah, karena itu urusan naubah ini juga demikian. Syekh itu tidak bisa semena-mena memberikan hak seseorang yang mestinya dapat duluan kepada orang yang datang belakangan. Wal hadi asyar, poin ke-11, ayyakuna julusuhu baina yaday syaikhi. Seorang murid itu ketika duduk di hadapan syekhnya, dia harus duduk ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu, sesuai dengan apa yang dijelaskan rinciannya, dan hay'atun itu kaifiyah. Jadi tafsil wa hay'ah, rincian dan teknik-tekniknya, fi adabihi ma syaikhihi, dalam bab yang membahas tentang adab seorang murid kepada gurunya. Ini di bab 3. Di bab 3 kemarin kita sudah menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang murid di hadapan gurunya. Wa yuhdiru kitabahu, dan dia hadirkan kitabnya, alladzi yaqra'u minhu ma'ahu, yang dia membaca dari kitab tersebut ma'ahu, bersamanya. Jadi yaqra'u minhu, hunya ini kembali kepada kitab, minhu, tapi ma'ahu, hunya kembali kepada murid tadi itu. Jadi aslinya wa yuhdiru ma'ahu kitabahul ladzi yaqra'u minhu, dia menghadirkan bersamanya kitabnya yang dia akan baca dari kitab tersebut. Wa yahmiluhu bi nafsihi, dia bawa kitab itu sendiri. Wala yad'uhu 'alal ardi, dia tidak letakkan kitab tersebut di atas lantai, di atas tanah. Alal qiraati, ketika dia membacanya maftuhan, dalam kondisi terbuka. Kalau tertutup ya nggak mungkin, karena ini kan halal qiraah. Ketika dia membaca, artinya ketika dia membaca, dia tidak meletakkan kitabnya itu di tanah. Bal yahmiluhu biyadihi, tetapi yang harus dilakukan adalah membawa kitab itu dengan tangannya. Artinya kalau tidak ada meja misalnya, yang dilakukan seperti antum itu. Jadi dia bawa dengan tangannya, tidak diletakkan di lantai. Gitu. Wala yaqra'u minhu illa ba'da isti'dzanin minasyaikh. Dia tidak membaca dari kitab tersebut illa ba'da isti'dzanin, kecuali setelah dia minta izin kepada gurunya.
Wala yaqra'u, ini dalam konteks ngaji ngaji apa namanya? Sorogan. Sorogan itu murid yang menyetorkan bacaan kepada gurunya. Itu salah satu teknik yang biasanya dilakukan pada tingkat yang lebih lanjut. Jadi kalau yang lebih lanjut itu gurunya yang mendengarkan murid membaca, murid datang, kemudian gurunya membaca, atau bahkan dalam konteks pengajian seperti ini. Misalnya begini, dalam hadis itu, misalnya ini ada beberapa ulama hadis yang membedakan siwatut tahammul wal ada itu. Kalau antum belajar di mustalah hadis, ada bab yang disebut dengan siwatut tahammul wal ada. Misalnya dalam hadis itu kan ada ungkapan haddatsani, ada ungkapan haddatsana misalnya. Itu apa bedanya? Haddatsani dengan haddatsana itu. Nah, sebagian ulama membedakan antara dua lafaz itu dengan kalau haddatsani itu Syekh menyampaikan hadis langsung kepada saya. Tapi kalau haddatsana itu Syekh menyampaikan hadis sementara saya sedang bersama murid-murid yang lain. Gitu. Dan ada sighah yang disebut dengan qara'tu alaihi. Haddatsana wa qara'tu alaihi misalnya begitu. Saya mendengar hadis itu dan saya membacakan hadis itu di hadapan beliau mendengarkan dan beliau mengoreksi jika saya salah. Jadi begitu. Ada model-model yang begitu. Nah, ini la yaqra'u minhu, dia tidak boleh membaca kitabnya itu ila ba'da istidzanin minasy-syaikh. Wa la yaqra'u, dan dia tidak membaca kitabnya itu inda syuli qalbi syekh, ketika pikirannya syekh sedang sibuk. Au malalihi, atau ketika gurunya sedang bosan, au ghadabihi, atau ketika gurunya sedang marah, au ghammihi, atau ketika gurunya sedang susah, au nahwa dzalika. Fa idza adzina lahu syaikhu, kalau syekh sudah memberi izin kepadanya untuk membaca, yang dilakukan oleh murid itu apa? Ista'adza minasyaitonir rajim, dia membaca ta'awudz, tsumma yusammillah, kemudian dia membaca basmalah, wa yahmaduhu, membaca hamdalah, wa yusalli, membaca salawat, wa yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Thumma yad'u lisyaikhi wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Dia kemudian mendoakan gurunya, orang tua gurunya, dan guru dari guru-guru dari gurunya tersebut. Wali nafsihi, mendoakan untuk dirinya sendiri, wali sairil muslimin, dan untuk orang-orang Islam. Wa yatarahhamu, dan dia meminta rahmat, mendoakan rahmat ala musannifil kitab, bagi musannif kitab yang sedang dia baca, inda qiraatihi. Wa idza da'a thalibu li syaikhi, dan ketika seorang murid itu mendoakan gurunya, dia berkata radhiyallahu ankum. Radhiyallahu ankum. Jadi biasa kalau dalam pengajian yang muridnya membaca itu disebut dengan radhiyallahu ankum, au radhiyallahu an syaikhina, au radhiyallahu an imamina, au nahwa dzalika, wa yaqsidu bihi syaikha. Yang dia maksud dengan angkum, dengan an syaikhina, dengan imamina, di situ adalah gurunya itu. Wa idza faragha minad darsi, dan begitu selesai membaca pelajaran tersebut, da'a li syaikhi aidan, dia kemudian mendoakan kembali gurunya tadi itu. Fa in taraka talib, jika santri atau murid itu meninggalkan al-istiftah, membuka pengajian bima dzukira, dengan apa yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau mau diurut, ta'awudz, bismillah, tahmid, sholawat, kemudian doa. Kalau ditinggalkan oleh muridnya itu jahlan, karena dia tidak tahu, nisyanan, atau karena lupa, nabbahahu alaihi, maka guru harus menegur muridnya itu karena dia tinggalkan hal yang tadi tersebut. Wa 'allamahu iyyahu, dan diajarkan kepada muridnya apa yang wajib dia lakukan ketika membaca sesuatu di hadapan gurunya.
wa dzakkarahu bihi dan gurunya mengingatkan murid tentang hal tersebut. Fa innahu, karena hal itu min ahammil adab, termasuk sebagian dari adab-adab yang paling penting. Saya kata, jadi selesai kita di poin ke-11. Nah, insyaallah tinggal 2 poin lagi di bab 4 ini kita akan selesaikan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Nakhtim liqa'ana bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.